Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatan Panjita Masogi, Fadilah, dan Yoga Elsa Putra akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Pertemuan kedua tentang kelas dan objek yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kelas merupakan inti dari sebuah pemrograman Java yang bertujuan mendukung OOP. Setiap program pada Java merupakan sebuah kelas. Kelas adalah cetak biru variabel dari objek-objek tertentu. Yang ketiga, dalam kelas kita dapat mendeklarasikan secara normal dengan menggunakan integer atau string yang merupakan variabel sederhana atau primitif. Primitif merupakan sebuah referensi atau sebuah kelas. Object-Oriented Programming. OOP merupakan pengertian dari teknik yang memfokuskan pada program dan kelas pada kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. 4 syarat dalam pembuatan kelas. Yang pertama, awali dengan huruf kapital. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kata kunci privat disk. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan aturan aritmatika. Dan yang keempat, bersifat case sensitif. Struktur kelas. Struktur kelas dibagi menjadi 3, yakni file data, method, dan konstruktor. File data merupakan informasi yang dibawakan oleh kelas yang dijadikan parameter. Yang kedua, method. Method merupakan aksi atau operasi dari objek yang kita buat. Sedangkan konstruktor merupakan metode khusus yang mirip dengan metode yang memiliki parameter. Overload bagian dari kelas yang menciptakan objek pada Java. Ini dapat digunakan pada saat instansiasi pada suatu kelas. Field data menggunakan tipe data string dan integer, string model, dan integer umur. Metode terbagi menjadi 2, yakni void dan non-void. Konstruktor, nama sama dengan kelas dan tidak memiliki kembalian. 5 aturan konstruktor. Yang pertama, tidak mendeklarasikan konstruktor Java, akan otomatis membuat default. Secara otomatis konstruktor default. Yang kedua, jika sudah terdapat konstruktor, tidak akan menambah default. Yang ketiga, dapat mendeklarasikan lebih dari satu konstruktor dengan menggunakan parameter berbeda dengan satu kelas. Yang keempat, salah satu konstruktor pasti akan dieksekusi pada saat instansiasi objek dari suatu kelas. Yang kelima, pemanggilannya bergantung pada konstruktor yang mana yang akan dieksekusi. Inilah implementasi tentang kelas dan objek. Selanjutnya oleh Yoga Elsa Putra. Kepada Yoga, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang lanjutan kelas dan objek. Yang pertama tentang keyword disk, yang kedua tentang atribut akses, yang ketiga keyword static, yang keempat enumeration, yang kelima keyword final, yang keenam inner class, dan yang terakhir animals class. Keyword disk. Saat menggunakan kode program pada konstruktor, pada kelas menggunakan kata kunci disk untuk mengakses project yang kita buat. Disk juga dapat kita gunakan untuk mengakses metode dalam suatu kelas.
Selain itu, this juga bisa mengatasi masalah variabel shadow wings, yaitu yang memiliki variabel nama yang sama. Keyword this. 1. This dapat digunakan dalam mengatasi variabel shadow. Shadowing. Keyword this juga dapat digunakan dalam pemanggilan konstruktor dari konstruktor lainnya. Tujuan kita menggunakan this untuk merujuk bagian yang ada pada parameter. Yang kedua, fungsinya juga digunakan sama dengan metode untuk memanggil konstruktor lainnya. Setiap konstruktor harus memiliki parameter yang berbeda. Contohnya, kelas tugas 1. Private string nama, public void set nama dalam kurung string nama, this.nama sama dengan nama. Keyword static. Pada saat kita melakukan instansiasi dari suatu kelas memiliki variabelnya masing-masing yang tidak saling terhubung satu sama dengan yang lainnya. Properti atau variabel yang kita inginkan baru dapat diakses setelah kita buat instansiasi. Keyword static. Terdapat 3 aturan dalam keyword static. Yang pertama, hanya dapat dipanggil oleh metode lain yang juga adalah static method. Yang kedua, hanya dapat mengakses data yang sama-sama static. Yang ketiga, tidak dapat mengakses disk dan super karena merefer ke suatu instan tertentu saja. Contoh, kelas tugas 1, public static void set nama dalam kurung string nama, this.nama sama dengan nama. Keyword final. Keyword yang digunakan untuk mendeklarasikan konstanta. Jadi dengan keyword final kita dapat menjadikan nilai suatu variabel yang tidak bisa dirubah lagi atau bernilai tetap atau konstan. Keyword final, 1. Memiliki nilai suatu variabel yang tidak bisa dirubah lagi atau bernilai tetap konstan, contohnya V sama dengan 3,14 atau 22/7. Yang kedua, keyword final juga dapat kita gunakan dalam sebuah metode dan kelas, namun memiliki arti yang berbeda. Contohnya, final kelas tugas 1, atribut akses. OOP merupakan pengaturan pengaksesan data. Terdapat 3 dalam atribut akses, public, protective, dan private. Tujuan kita membuat atribut akses untuk membuat suatu metode sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Saran yang dapat kita gunakan dalam pemberian hak akses menuju kelas. Atribut akses. 3 saran dalam pemberian hak akses kelas. Yang pertama, kelas dalam suatu akses yang tidak publik, kita dapat merasa aman dalam mengizinkan kelas yang masih ada dalam satu paket dan dalam pengaksesan kelas yang diinginkan. Maksudnya, siapapun dapat mengaksesnya karena bersifat publik. Jika terdapat data final yang tidak bisa dirubah lagi, akan berguna jika kita mengaksesnya dari luar kelas dengan mendeklarasikan dengan menggunakan public. Nomor 3, memiliki metode yang internal seperti login yang disarankan memberikan hak akses private. Contohnya, public kelas tugas 1, private string nama. Enumeration. Pada saat kita melakukan instansiasi dari suatu kelas memiliki variabelnya masing-masing yang tidak saling terhubung satu sama dengan yang lainnya. Properti atau variabelnya yang kita inginkan baru dapat diakses setelah kita buat instansiasi. Enumeration, dalam enum tidak akan terjadi instansiasi supaya kita dapat diakses terlebih dahulu. Yang kedua, dalam enum kita dapat menambahkan konstruktor variabel method maupun interface.
Dan ini hasil implementasi dari Enum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatan. Kepada Fatan dipersilahkan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari yoga, yakni tentang inner class. Pada saat kita melakukan instansiasi dari suatu kelas memiliki variabelnya yang masing-masing, yang tidak saling terhubung satu sama dengan yang lainnya. Properti atau variabel yang kita inginkan baru bisa diakses setelah kita membuat instansiasi. Pada inner class, kita dapat mengakses pada kelas outer. Contohnya, kita memiliki sebuah kelas, dan kelas itu hanya bisa diakses oleh kelas itu juga. Kemudian, inner class juga dapat mengakses semua member yang ada, baik itu dalam metode maupun field dari kelas luarnya. Yang ketiga, inner class juga dapat digunakan sebagai kelas biasa, dan instansiasi pun dapat kita lakukan dalam outer class atau kelas luarnya. Berikut hasil implementasi dari inner class. Oke. Selanjutnya yaitu anonymous class. Pada saat kita melakukan instansiasi dari suatu kelas memiliki variabel masing-masing yang tidak saling terhubung satu sama dengan yang lainnya. Properti atau variabel yang kita inginkan baru dapat diakses setelah terjadi instansiasi. Terdapat beberapa perbedaan antara anonymous class dengan kelas lainnya, yaitu 1. Tidak memiliki nama dan hanya memiliki bodinya saja. Yang kedua, pada saat kita melakukan pendeklarasian kelas dalam pembuatan kelas baru, akan menjadi tidak bermakna. Hal ini disebabkan oleh anonymous class hanya bisa digunakan satu kali saja dalam kode pembukaan. Berikut hasil implementasi dari anonymous class. Selanjutnya, pertemuan kelima yaitu membahas tentang inheritance. Inheritance atau bisa kita sebut dengan pewarisan ialah salah satu konsep penting dalam sebuah pemrograman Java. Fungsinya yaitu menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Terdapat beberapa istilah dalam inheritance. Pertama, superclass dapat juga disebut sebagai base class atau parent class yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk dalam kelas induk. Yang kedua, subclass atau child class dapat kita gunakan sebagai petunjuk bagi kelas anak dari induk kelas atau keturunannya. Kemudian ada extend atau keyboard yang dapat kita gunakan untuk mengarahkan suatu kelas yang mana yang akan merupakan turunan dari kelas lain. Terdapat beberapa aturan dalam inheritance. Yang pertama, Java tidak akan mengizinkan pewarisan berganda. Yang kedua, suatu subclass dapat melakukan pewarisan seperti pada superclass. Yang ketiga, data pada kelas induk yang memiliki atribut publik dan protected akan diwariskan. Selanjutnya, data yang beratribut private tidak akan dapat diwariskan. Yang kelima, data tanpa atribut akses hanya bisa diakses oleh kelas yang berada dalam package yang sama. Cara memanggil metode kelas induk.
Cara memanggil metode kelas induk yaitu dengan membuat sebuah konstruktor, kemudian menggunakan kata kunci super sebagai akses metode view yang ada di kelas tersebut. Sebagai contoh, kelas tugas 1 menggunakan integer x dan y, kelas tugas 2 extends tugas 1, integer x, integer y, void set nilai super kelas, dalam kurung integer x, integer y. Super titik x sama dengan x, titik koma, super titik y sama dengan y, titik koma. Terdapat perbedaan metode overriding dan overloading. Metode overriding merupakan pendeklarasian ulang metode yang sama. Ada yang memiliki nama yang sama dan parameternya juga sama. Sedangkan overloading melakukan pendeklarasian ulang dalam satu kelas yang berbeda nama dan parameternya juga berbeda. Inheritance. Extends biasanya kita gunakan untuk menambahkan definisi kelas menjadi sebuah subkelas. Kemudian superclass biasanya dapat kita gunakan sebagai petunjuk hierarki kelas atau kelas dasar dari subkelas. Kemudian yang ketiga, subkelas merupakan sebuah turunan secara hierarki dan superkelas. Dan yang keempat, super merupakan keyword yang digunakan sebagai memanggil konstruktor dari superkelas yang variabelnya mengacu pada superkelas. Berikut implementasi dari inheritance class. Oke, saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.